Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, kita masih melakukan kebaktian Minggu kita di rumah masing-masing. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 59 ayat 1 dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Demikian nats pembimbing kita. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 10 secara responsoria. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah jiwaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban
Engkau sendiri saja Allah. Demikian pembacaan kitab Mazmur. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa, Tuhan kami yang berada di tempat yang maha tinggi, Engkau maha kasih dan maha benar. Berkat-Mu melimpah dan tetap abadi selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskan segala kejahatan dan dosa-dosa kami dari hadapan-Mu. Betapa sering kami berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena ingkaran kami terhadap perintah-perintah-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami itu demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa.
yang merindukan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kami, sebagai manna surgawi bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, memenuhi hati dan pikiran kami, agar oleh kuasa Roh Kudus kami dapat memahami firman Tuhan dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak hal yang diajarkan Yesus kepada kita dalam perikop ini. Perikop ini sungguh merupakan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang sangat sulit dipahami jika kita hanya membacanya secara sekilas saja. Diawali dari ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Memang benar, seorang murid tidak akan pernah lebih pintar daripada gurunya, atau seorang hamba akan lebih terhormat daripada tuannya. Guru biar bagaimanapun tetap akan menjadi guru, tempat belajar bagi para murid. Dan hamba
biar bagaimanapun dia akan tetap tunduk menaati tuannya. Tetapi apa hubungannya dengan perikop kita? Ketika kita membaca secara keseluruhan dari perikop ini, apa hubungan pernyataan ini terhadap perikop kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di awal perikop ini dari ayat 16, sebenarnya Yesus memerintahkan para murid, menyuruh para murid untuk pergi memberitakan Injil. Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Dalam ayat 16 dikatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala." Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid seolah-olah perintah yang sangat konyol. Memerintahkan domba kepada serigala adalah seolah-olah memberikan nyawa secara cuma-cuma, menjadi santapan yang sangat nikmat bagi serigala. Tetapi Yesus mengatakan juga, hendaklah kamu cerdik seperti seperti ular dan seperti burung merpati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita disuruh oleh Tuhan Yesus seperti domba yang murni, domba yang selalu digambarkan dengan ketulusan karena bulunya yang putih, bulunya yang lembut, berhadapan dengan serigala yang buas, yang siap menerkam, yang siap memakan, yang siap mematikan keberadaan kita. Karena memang kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan kelemah lembutan, kemurnian, dan ketulusan. Maka Yesus menyuruh para murid pergi seperti domba di antara serigala, yang memang dunia ini adalah ganas seperti serigala. Yang memang dunia ini adalah menakutkan seperti serigala. Yang memang dunia ini siap mematikan seperti serigala. Yang siap menerkam seperti serigala. Kita disuruh sebagai pribadi yang murni, yang lembut ke dalam keganasan dunia ini. Maka di dalam situasi yang sangat sulit ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit ini, Yesus memerintahkan kita pergi ke tengah-tengah dunia yang jahat ini dengan sebuah jaminan penyertaan, perlindungan, dengan mengatakan jangan takut. Yesus mengatakan kepada kita jangan takut. Walaupun engkau diperintahkan pergi kepada dunia ini seperti domba di antara serigala, atau dalam ayat 17 dan 18 dikatakan kamu akan diperhadapkan kepada tokoh-tokoh agama atau majelis agama, dan kamu akan disesat, kamu akan diperhadapkan dengan penguasa-penguasa di dunia ini, kamu akan dibenci oleh dunia ini, tetapi semuanya tidak menjadi kesia-siaan. Karena Yesus menjanjikan penyertaan kepada kita. Kita disuruh pergi mewartakan kerajaan Allah yang penuh dengan cinta kasih, kemurnian, kelemah lembutan kepada dunia yang ganas, yang siap mematikan atau menakutkan bagi setiap orang. Kita disuruh untuk meneranginya. Maka jaminan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita adalah yang pertama, kalau kita baca dalam ayat 20 dalam Injil Matius ini, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Yesus menyuruh kita pergi dengan sebuah jaminan penyertaan Roh Kudus. Karena minggu kita adalah minggu pertama setelah Trinitatis, maka kita harus tetap sungguh yakin dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan Roh Kudus telah memerintah dalam hidup kita. Maka Yesus berkata, bukan kamu yang berkata-kata, walaupun kamu diperhadapkan kepada majelis-majelis agama yang akan menyiksa kamu, walaupun kamu diperhadapkan kepada dunia yang akan membenci kamu, kamu akan dituntun oleh Roh Bapamu yang akan berbicara kepada kamu, yang akan berbicara melalui kamu untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Penyertaan Roh Kudus Yesus janjikan kepada murid agar mereka jangan bimbang, jangan takut ketika Yesus menyuruh mereka pergi ke tengah-tengah dunia yang ganas ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus menyuruh para murid pergi ke tengah-tengah dunia yang ganas seperti serigala itu dengan sebuah jaminan bahwa kekuatan dan kejahatan dunia sesungguhnya sudah ditaklukkan. Kita baca dalam perikop kita dari ayat 24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Yesus memerintahkan para murid, pergilah seperti domba di antara serigala. Jika serigala itu adalah Beelzebul, sebuah kekuatan yang sangat menakutkan, maka jika murid tidak pernah lebih daripada gurunya, atau hamba tidak pernah lebih dari tuannya, jika yang punya rumah adalah Beelzebul, maka seisi rumahnya paling sedikit memiliki kekuatan seperti Beelzebul. Jika gurunya adalah Beelzebul, maka muridnya paling sedikit memiliki pemahaman atau kepintaran seperti Beelzebul. Jika tuannya adalah Beelzebul, maka hambanya memiliki kemampuan seperti Beelzebul. Kenapa kita harus takut? Bukankah Yesus telah mengalahkan Beelzebul? Bukankah Yesus berkuasa daripada Beelzebul? Maka kembali, jangan takut. Walaupun kita seolah-olah seperti domba yang ditempatkan di antara serigala, jika serigala itu adalah Beelzebul, Yesus telah mengalahkannya. Yesus telah menaklukkan kuasa Beelzebul. Kita baca dalam Injil Matius pasal 12, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Matius 12 ayat 26 dan 27. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ini adalah sebuah perikop ketika Yesus mengusir setan, dan orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus berkata bahwa jika Beelzebul adalah penguasa setan, mungkinkah Yesus mengusir setan dengan kuasa itu? Tetapi Yesus mengusir setan, dan jika setan itu dikuasai oleh Beelzebul, maka Yesus mampu menghardik Beelzebul sehingga setan itu keluar dari orang-orang yang dia rasuki. Maka dengan perikop ini kita boleh diberikan pemahaman bahwa
Jika serigala-serigala itu adalah Beelzebul, jangan takut. Beelzebul telah ditaklukkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus kepada kita agar kita jangan pernah takut walaupun Yesus menyuruh kita terhadap sebuah situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Dalam ayat 29 sampai 31 dalam perikop kita. Ayat 29 dan 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 29 dan ayat 31. Yesus memberikan gambaran. Bukankah burung pipit 2 ekor seduit? Tetapi tidak ada satupun yang jatuh di luar dari pengetahuan Sang Bapa. Dan kita lebih berharga daripada burung pipit itu. Burung pipit yang tidak memiliki harga sebenarnya dari penghitungan dunia ini. Tidak memiliki harga. Tetapi bagi Bapa itu berharga. Dan bukankah kita lebih berharga daripada itu? Karena kita menerima Roh Kudus. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita, maka kuasa Allah ada pada kita. Itu adalah sebagai bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi kita melebihi daripada burung pipit itu. Jika Allah mengasihi kita, jika Roh Kudusnya dicurahkan atas kita, mungkinkah Allah membiarkan kita celaka? Mungkinkah Allah membiarkan kita binasa dan sia-sia di tengah-tengah kejahatan dunia ini? Jika burung pipit tidak dibiarkannya jatuh, mungkinkah kita dibiarkannya jatuh? Mungkinkah kita diterkam oleh serigala-serigala yang ganas itu? Tidak. Tuhan menjamin pemeliharaan kita karena kita berharga bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari kita tanamkan dalam hati kita, di dalam iman kita, begitu berharganya aku, begitu berharganya hidupku di hadapan Allah. Dan aku tidak akan pernah disia-siakan. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 30 dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya, siapa yang merasa kehilangan jika 1 atau bahkan mungkin 10 helai dari rambutnya itu rontok? Mungkin kita sendiri tidak akan pernah merasa kecewa atau merasa sedih jika hanya 1 atau 10 helai rambut kita rontok. Kita tidak sedih, tidak akan merasa kehilangan. Paling mungkin ketika rambut kita sudah semakin banyak yang rontok dan menjadi ya seperti kepala saya ini sudah menjadi semakin berkurang, baru mungkin ada rasa. Itu pun bukan kehilangan, hanya saja merasa tidak terlalu cakep lagi. Kira-kira demikian. Tidak merasa kehilangan, hanya tidak merasa tidak proporsional lagi, kira-kira demikian. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita sebuah kabar baik bahwa rambut di kepalamu pun dihitungnya. Rambut di kepalamu pun Dia tahu seberapa banyaknya. Itu menyatakan bahwa Allah begitu peduli dalam kehidupan kita. Tak satu pun dibiarkannya untuk mencederai atau mencelakai kehidupan kita. Maka pergilah, jangan takut, jangan pernah ragu, jangan pernah malu bersaksi bahwa engkau adalah milik Allah, bahwa engkau telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Pergilah, wartakan kebenaran itu, dan jangan malu bahwa engkau adalah berharga
di mata Tuhan. Karena jika engkau malu memperhadapkan, atau jika engkau malu bersaksi bahwa engkau berharga di mata Tuhan dan telah disebut sebagai milik Allah karena pengorbanan Yesus Kristus, maka saya juga tidak akan pernah mempertanggungjawabkan keberadaanmu di hadapan Bapa. Jika engkau malu bersaksi bahwa engkau adalah milikku, maka saya juga tidak akan pernah bersaksi bahwa engkau adalah milikku. Demikian Yesus sampaikan kepada para murid. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan lihat serigala itu, jangan lihat tersebut itu sebagai kekuatan yang siap menerkam kehidupanmu, tetapi lihat bahwa Roh Kudus ada atasmu, bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan, melebihi burung pipit, melebihi sehelai rambut di kepalamu, dan Roh Kudus tercurah atasmu sebagai kekuatan yang dianugerahkan Allah bagimu untuk menghadapi situasi sulit di hadapanmu. Maka jangan lihat masalah, tetapi lihat ada kekuatan penyertaan Allah bagimu untuk menghadapi masalah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita disuruh pergi menghadapi dunia yang berada dalam kekacauan, terlebih dalam situasi sulit kita saat ini, jika kita diperhadapkan dengan situasi corona yang sangat menakutkan ini, jangan lihat coronanya yang siap mematikan kehidupanmu, tetapi lihat Allah yang menghargai hidupmu. Lihat Allah yang berkuasa atas hidupmu. Lihat Allah yang menyayangi engkau, yang akan senantiasa membungkus dan memeliharamu mengatasi corona yang menakutkan itu. Maka percayalah bahwa kasih sayang Allah melebihi kasih sayangmu sendiri terhadap kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua dari perikop kita yang mungkin juga akan sangat sulit kita pahami jika kita membaca sekilas dari perikop ini. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Seolah-olah Yesus datang ke tengah-tengah dunia dengan pedang untuk membunuh dan membinasakan. Padahal Yesus datang dengan damai sejahtera. Yesus datang ke tengah-tengah dunia dengan kedamaian untuk menghadirkan kerajaan Allah yang penuh damai. Tetapi mengapa Yesus berkata bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai, tetapi membawa pedang? Seolah-olah Yesus datang dengan tangan yang teracun, dengan kekuatan yang sangat, yang siap membinasakan dunia. Seolah-olah Yesus datang dengan peperangan kepada dunia. Sangat sulit memang dipahami. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti terang yang tidak pernah berkompromi dengan kegelapan, demikianlah Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Terang tidak akan pernah berkompromi dengan kegelapan. Terang sekecil apapun itu, dia akan selalu menghalau kegelapan. Maka damai tidak akan pernah ada bagi kegelapan ketika terang datang. Itu yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Aku datang bukan membawa damai. Sama seperti terang yang tidak akan pernah membawa damai kepada kegelapan, demikian Yesus tidak akan pernah membawa damai kepada orang-orang Farisi yang selalu menganggap Yesus sebagai terang yang menerangi kegelapan hati mereka. Yesus datang dengan terang, maka mengacaukan kegelapan di hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah merasa nyaman dalam kegelapan, berbuat berbagai kecurangan dalam kehidupannya. Maka terang itu, maka kehadiran Yesus itu pastilah akan seperti pedang yang membinasakan bagi mereka.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka jangan kamu menyangka bahwa aku datang dengan damai. Jika engkau berada di dalam kejahatan, maka aku akan datang untuk mencabik-cabik hidupmu yang penuh dengan kejahatan itu, untuk menyelamatkan engkau, membawa kepada kehidupan damai sejahtera. Jika engkau telah merasa nyaman dalam kegelapan, maka ketika Yesus datang, itu tidak akan pernah berkompromi dengan kegelapanmu. Dia akan menarik engkau dari kegelapanmu untuk menuntunmu berjalan di dalam terang itu. Maka kehadiran Yesus memang benar-benar akan seperti pedang yang mencabik-cabik kehidupan orang-orang yang berlaku curang, berlaku jahat di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Yesus berkata demikian? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Karena ada banyak orang yang mau berdamai dengan kejahatan, termasuk mungkin sebahagian dari kita. Banyak di antara kita yang mau berdamai dengan kejahatan, mau bersekongkol dengan kejahatan, mau bersekongkol dengan kemunafikan, mau bersekongkol dengan berbagai perbuatan-perbuatan tercela yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka Yesus, Dia tidak akan pernah berdamai dengan itu. Dia tidak akan pernah berdamai dan bersekongkol dengan kejahatan itu. Bagaimana bukti atau apa bukti bahwa Yesus tidak pernah bersekongkol dengan kejahatan? Yesus tidak pernah berdamai dengan kejahatan. Di awal pelayanannya dalam Matius 4, ketika Yesus telah selesai dibaptis, dihantarkan oleh Roh ke padang gurun, berpuasa 40 hari 40 malam. Coba kita lihat, apakah Yesus mau berdamai dengan kejahatan dunia? Ketika iblis berkata kepada Yesus, aku akan menyerahkan semua yang ada di dunia ini jika engkau mau menyembah aku. Iblis mau mengajak Yesus berkompromi dengan kejahatan. Iblis mau mengajak Yesus berdamai dengan kejahatan. Dan Yesus tidak mau berkompromi dengan itu. Yesus berkata, lenyaplah engkau iblis. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mampukah kita sebagai pengikut Yesus yang menerima kuasa Roh Kudus, mampukah kita tidak berkompromi dengan kejahatan itu? Mungkin kita tergiur dengan itu. Mungkin kita mau menerima itu, memutarbalikkan fakta kebenaran, karena kita menganggap ada reward yang menyenangkan bagi hidup kita. Inilah sebuah teguran sebenarnya bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan bahkan para murid, atau bagi kehidupan kita pada saat ini yang menyebut percaya kepada Yesus, menerima kuasa Roh Kudus, tetapi terlalu sering berkompromi dengan dunia dan kejahatan. Jangan pernah menyangka aku datang membawa damai. Yesus tidak berdamai dengan kejahatan. Yesus akan mematahkan semua itu di dalam kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang memang ada banyak hal yang menarik kita untuk mengikuti atau berkompromi dengan kejahatan dunia. Mungkin anak, mungkin ibu, ayah, menantu, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita. Atau dalam bahasa lain dikatakan mungkin hubungan darah mengikat kita berkompromi dengan kejahatan kita. Mungkin karena kita melihat anak kita melakukan sebuah pelanggaran kejahatan. Anakku, ya kan? Bohang rohaku tu anakku, gitu kan? Bagaimana hatiku melihat anakku? Apakah saya harus memukul anakku? Apakah saya harus menghukum anakku? Menghukum putriku satu-satunya? Menghukum anakku satu-satunya? Berkompromi. Mungkinkah aku menegur ayahku? Mungkinkah aku menegur
Bahkan darah, keluarga, terkadang menjadikan kita berkompromi dengan dunia ini. Maka Yesus berkata dalam perikop kita, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Seolah-olah Yesus mau mengacaukan hubungan kekeluargaan. Seolah-olah Yesus mau mengacaukan hubungan antara ayah dan anak, ibu dan anak, ibu dengan menantu perempuan dan lain sebagainya. Seolah-olah Yesus tidak menginginkan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Bukan. Tetapi Yesus mau mengatakan, jika karena anakmu engkau berkompromi dengan kejahatan dunia ini, aku akan menarik engkau. Jika karena ayahmu engkau berkompromi dengan kejahatan, aku akan menarik engkau. Aku akan memisahkan engkau dari hubungan yang sangat dekat itu, agar engkau tidak akan pernah berkompromi dengan kejahatan. Maka jangan pernah berdalih hubungan yang sedekat apapun, kekerabatan yang sedekat apapun, hubungan darah yang sangat mengikat itu menjadi alasan bagimu untuk berkompromi dengan kejahatan dan kebenaran. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib bukan harus membawa salib di dalam leher kita, bukan harus membawa salib di telinga kita, bukan harus membawa salib di pundak kita, tetapi memikul salib adalah memelihara kehidupan kita berada dalam kebenaran dan tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Itu yang mau Yesus sampaikan kepada kita. Jangan pernah berkompromi dengan kejahatan, maka keberadaanmu, kehadiranmu yang Tuhan suruhkan kau seperti domba di antara serigala, memang harus merubah kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan itu di dalam cinta kasih dan kebenaran. Salibmu itu akan menjadi terang yang engkau bawa senantiasa ke tengah-tengah dunia, menerangi kegelapan dunia, menerangi kehidupanmu, sehingga engkau senantiasa berjalan di jalan kebenaran yang berkenan kepada Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sungguh sangat yakin keberadaan kita yang dibenarkan oleh Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus, dan kita sungguh yakin memikul salib Yesus selamanya dan tidak pernah mau berkompromi dengan kejahatan, terhadap apapun kita tidak akan pernah takut. Sebagaimana disampaikan oleh Yesus Kristus, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus akan menganugerahi hidup berkelimpahan kepada setiap orang yang sungguh nyata memikul salib Yesus, menjaga kemurnian hati. Maka tema minggu kita adalah mengikut Yesus keputusanku. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang beribadah, yang membawa Alkitab, yang memikul salib, bukan. Tetapi mengikut Yesus keputusanku, berada dalam kebenaran dan tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, engkau telah memilih Yesus. Engkau telah mengatakan di dalam kehidupanmu mengikutinya dengan setia. Pikulah salibnya, hiduplah dalam kebenaran, penyertaannya semakin nyata bagimu. Ingatlah bahwa engkau lebih berharga dari burung pipit yang Tuhan pelihara, Tuhan jagai senantiasa. Maka demikianlah kehidupanmu ke depan, semakin berkelimpahan karena engkau mengikutinya, bukan ke padang gurun, tetapi ke padang yang berumput hijau.
berjalanlah mengikuti Yesus, engkau dituntun ke dalam hidup berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau mengikut Engkau ya Yesus, berjalan di belakang, meneladani Engkau, tidak berkompromi dengan kejahatan, tetapi di dalam kebenaran membawa terang, menyatakan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami mau bersaksi, kami telah diselamatkan. Kami mau bersaksi bahwa Roh Kudus tercurah atas kami yang membaharui kehidupan kami. Jadikanlah kami terang, jadikanlah kami suluh dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memberikan pengharapan yang baru bagi kami, firman-Mu mengajar kami untuk mensyukuri hidup berkelimpahan yang akan Tuhan limpahkan bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengaku kepercayaan iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat ke-12 yang menyatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sembari kolekte dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 483 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami menyatakan syukur kami atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Kesehatan kami, tenaga dan pikiran kami, hari-hari kami, dan juga harta milik kami. Perkenankanlah kami menyatakan syukur dengan persembahan yang kami bawa ini. Berkatilah agar dapat dipakai untuk melayani Engkau melalui jemaat-Mu di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang melayani kita pada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta AP Manurung. Kami para majelis dan jemaat Pokdian Kasih mengucapkan
terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan dapat menguatkan para jemaat. Dan kami mendoakan kiranya Bapak Pendeta diberkati Tuhan dimanapun pelayanannya. Demikian juga kepada saudari ini sebagai organis. Demikian juga kepada saudari Ripka sebagai pemandu lagu. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudarmadi yang mengatur sound system. Demikian juga pembuatan video. Kami mengucapkan terima kasih kepada Genta Purba. Semoga Tuhan memberkati dimanapun dalam pelayanan ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memelihara kehidupan kami, yang menyertai kami dan memberkati kami. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu. Oleh karena kasih sayang Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu lah kami boleh ada dan beribadah di hadirat-Mu. Kau menganugerahi kami kesehatan dan kekuatan. Engkau menganugerahi kami dengan segala rahmat-Mu, sehingga kami boleh bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, menikmati kasih sayang Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berdiamlah di dalam rumah kami, peliharalah kehidupan kami, jagai kami ya Tuhan, berikan kami rasa aman, terlebih dalam situasi yang tidak menyenangkan pada saat ini. Ya Allah Bapa di sorga, Engkaulah perlindungan dan pertolongan kami. Kami berserah kepada Tuhan, karena Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami khawatir akan situasi sulit yang tidak mampu kami hadapi dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Karena hanya oleh pertolongan-Mu lah kami boleh selamat, kami boleh sehat dan bersukacita. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah gembala yang baik. Gembalakanlah kehidupan kami, gembalakanlah kehidupan keluarga kami. Tuntun kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau senantiasa menjadi tamu yang setia di tengah-tengah keluarga kami, yang mengajar kami hidup saling mengasihi, saling menopang dan saling menguatkan. Terlebih yang menganugerahi kami cinta kasih dan damai sejahtera, sehingga di tengah-tengah keluarga kami hidup saling mengasihi dan di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup dalam keharmonisan, kebahagiaan, menikmati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Peliharalah kehidupan anak-anak kami, peliharalah mereka di dalam kesehatan, bentuklah hati mereka menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan dan melakukan perintah dan firman Tuhan, dan yang mau mendengarkan melakukan setiap nasihat yang kami berikan kepada anak-anak kami. Kiranya Tuhan menetapkan masa depan penuh pengharapan kepada anak-anak kami. Kami mau menyerahkan pendidikan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan pengetahuan. Anak-anak kami akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ke tingkat SMA, SMP, SD maupun ke taman kanak-kanak. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah oleh karena pertolongan Tuhan, anak-anak kami boleh memiliki kerinduan untuk belajar, untuk menggapai setiap impian dan cita-cita mereka. Tuhan Yesus yang baik, ajar mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga,
Berikanlah kami rezeki, agar kami mampu memenuhi segala kebutuhan hidup kami dan biaya pendidikan anak-anak kami. Tuhan Bapa yang Maha Baik, berkatilah anak-anak kami yang sedang bergumul akan pekerjaan. Tuhan menganugerahi mereka pekerjaan yang terbaik, seturut dengan kemampuan dan bahkan latar belakang pendidikan mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul menyelesaikan pendidikan mereka, yang bergumul menyusun karya tulis akhir mereka, Tuhan berkati anak-anak kami, agar mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Yang bergumul akan pasangan hidup, kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka, mempertemukan mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka, yang takut akan Tuhan, yang rajin beribadah di hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepada keluarga-keluarga jemaat-Mu yang bergumul akan kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan berkati mereka, berkati buah kandungannya, berkati rahimnya, agar oleh karena berkat-Mu mereka boleh mengandung. Kiranya oleh perkenanan Tuhan, mereka Engkau percayakan menjadi ayah dan ibu di tengah-tengah keluarga, sehingga mereka menikmati kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mau menyerahkan setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Berkati mereka ya Bapa, berkati pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Kiranya karena pertolongan-Mu, jemaat-Mu boleh melakukan segala pekerjaan dan usaha mereka dengan baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tolong ya Bapa, Engkau jamah dan Engkau pulihkan mereka. Engkau urapi mereka ya Bapa. Kiranya oleh pertolongan-Mu setiap jemaat-Mu boleh merasakan keajaiban-Mu untuk memberikan kesehatan dan kekuatan pemulihan kepada mereka. Berkati para lansia, Tuhan memberikan mereka panjang umur dan kesehatan. Tuhan memberikan mereka sukacita, agar mereka bersukacita menikmati masa tua mereka bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Berkati para janda dan para duda, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan dan memampukan mereka sebagai orang tua tunggal menata kehidupan keluarga mereka. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah anak-anak yatim, berkatilah anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, yang bergumul akan biaya pendidikan. Mampukan mereka Bapa untuk bertahan, mampukan mereka untuk mensyukuri segala yang mereka terima, dan ketuklah pintu hati setiap umat-Mu yang menerima berkat-Mu berkelimpahan, agar kami mau berbagi, sehingga di dalam kelimpahan mereka mencukupkan kekurangan orang-orang yang sangat membutuhkannya. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Berkatilah mereka dengan panjang umur dan kesehatan, berkati mereka dengan kebahagiaan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan setiap apa yang mereka rindukan dalam ulang tahun mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menganugerahi kebahagiaan, menganugerahi cinta kasih, agar di dalam cinta kasih mereka menggapai kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk gereja-Mu Paulian Kasih. Berkati Bapak Ibu Majelis, berikan kami ketekunan dalam melayani. Satukan hati kami, agar kami boleh sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Jangan biarkan ada yang jatuh sakit karena virus corona ya Bapa. Lindungi dan jagai kami. Tutup bungkus kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu sehat, dan terlebih Tuhan, kami boleh terhindar dari virus corona ini. Berkati gereja-Mu Paulian Kasih. Kiranya oleh karena perkenanan-Mu, untuk minggu-minggu yang akan datang, kami boleh beribadah bersama lagi di tengah-tengah gereja, sehingga kami boleh bersukacita menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu, terlebih menikmati berkat-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami, pimpinlah bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati pemimpin bangsa kami, agar oleh hikmat-Mu mereka memimpin bangsa kami untuk mendatangkan kesejahteraan bagi setiap umat-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan dan jagai, lindungi bangsa kami,
Jauhkanlah virus corona ini Tuhan dari tengah-tengah bangsa kami dan bahkan dari dunia ini, sehingga kami boleh beraktivitas tanpa rasa takut dan boleh melakukan berbagai kegiatan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia ini yang mewartakan sabda Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berkati para pekabar Injil agar mereka boleh melakukan pelayanan dengan sungguh dan di dalam pertolongan Tuhan. Banyak hal yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berdiam dalam kami menjadi perantara bagi kami untuk menyampaikan setiap permohonan kami kepada Bapa. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk setiap doa dan permohonan kami. Di atas segala permohonan kami Bapa, sucikan dan kuduskan kami. Ampuni kami akan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Sempurnakanlah doa kami ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu. Nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.